Amsal pasal 24 yang disampaikan oleh Pastor Hakib. Di sini ada 34 ayat. Saya bagi dalam 3 bagian. Dan dalam 3 bagian itu saling berpaduan menyatu dengan tema membangun rumah hikmat, mengatasi iri hati, mengatasi kejahatan dan juga kemalasan. Hidup manusia didirikan dalam 3 alasan ini. Yang kita katakan rumah yang dimaksud bukan rumah yang untuk kita tinggal, tetapi kehidupan kita. Setiap orang punya dekorasi. Yang dimaksud rumah di sini adalah hikmat kita. Di dalam kalau kosong atau barang-barang yang menarik, atau di dalam ada hikmat, di rumah itu diisi dengan apa? Ini poin di pasal 24 ayat 1 sampai 12 itu poin pertama. Ayat 12 kesimpulan di poin pertama. Jika tidak ada Allah melihat segalanya menurut keputusan kita dan perasaan kita, sesungguhnya kita akan berjalan dalam kesalahan. Boleh dikatakan hikmat pertama yang menjadi dekorasi dalam rumah kita adalah Allah, tetapi ini tidak dapat dilihat. Dan waktu kita mau pakai, adakah bisa dipakai? Ini adalah kunci. Seperti dalam kesibukan manusia, kita tahu bahwa kita bukan berjalan di jalan yang lurus dan di jalan ini ada orang bertemu dengan orang jahat. Dia pertama dikatakan kepada orang jahat. Ayat keempat dikatakan ada penipu. Ayat 9 dikatakan juga si pencemooh dan juga ada kebodohan. Kita dalam hidup kita mungkin akan bertemu dengan orang-orang ini, bahkan kita juga termasuk di antaranya. Dan bagaimana bisa keluar? Kita bisa melewati. Di dalam rumahmu adakah hikmat, dekorasi hikmat dalam rumahmu? Ayat pertama, jangan iri kepada orang jahat, sebab mereka menang. Jangan iri hati, jangan membandingkan. Seharusnya yang harus kita bandingkan yaitu Allah kita. Hal-hal ini akan tidak membuat kita tenang, sebab mata kita hanya melihat orang-orang itu. Orang yang berhikmat memandang pada Allah. Seberapa kayanya mereka, suksesnya mereka, jangan iri kepada mereka, sebab perjalanan mereka segera akan selesai. Sebab Allah melihat mereka seperti Allah melihat kita. Di dunia ini ada Allah, bukan hanya ada orang jahat yang melakukan kejahatan. Jangan merasa sendiri tidak berdaya dan tidak punya kekuatan, sebab kita punya Allah. Bahkan jangan bergaul dengan mereka. Jaga jarak. Lebih baik gunakan waktu di dalam Allah, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Ayat ketiga masuk di dalam tema kita.
bagaimana kita mendirikan rumah. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian ditegakkan. Ayat keempat dikatakan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Di rumahmu ada harta apa, tetapi hikmatlah hargamu. Jangan menjadi orang yang tergesa, jangan dipenuhi dengan kekayaan atau hal-hal yang membuat iri hati pada orang lain. Semakin sederhana semakin baik. Yang terbaik yaitu dekorasi, sebagai dekorasinya yaitu hikmat dan pengertian. Ini tujuan kita mendirikan rumah. Dan ayat ke-6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung kepada penasihat yang banyak. Kita bukan orang yang mudah untuk berperang. Yang dimaksud di sini yaitu seorang yang jenderal yang memimpin pasukannya, yaitu dalam satu negara seseorang pejabat yang membawa pengaruh. Kamu lihat terus, dia bukan dibicara kepada orang-orang biasa, rakyat biasa, tetapi ini kepada pejabat pemerintahan, atau dikatakan anakku, ini dikatakan kepada para pejabat. Mungkin kita mudah merasa ini tidak ada sangkutan dengan kita, tetapi kita hidup dalam medan perang dan pekerjaan kita juga merupakan medan perang, dan hubungan kita juga di tengah medan perang. Tetapi ada cara pengungkapan yang lebih baik. Jangan melihat pekerjaan kita sebagai medan perang. Setiap kamu bekerja seperti berperang, maka satu penderitaan bagimu. Banyak orang yang tidak ingin bekerja sebab seperti berperang. Dan bagaimana konsep ini berubah? Sebab dia berpikir dengan ini bukan medan perang, tetapi ladangnya Tuhan. Aku datang di sini untuk berdoa dan menuai. Ini adalah konsep yang tepat bagi kita di tempat kerja kita. Saya tidak tahu bagaimana cara pikirmu, kamu di tempat kerjamu, bagaimana perasaanmu, dan beritahu kepada diri sendiri itu bukan medan perang, tetapi ladang Tuhan. Aku membawa misi. Kemudian jangan kita untuk sendirian. Kita harus punya penasehat yang banyak. Ini bagi kita setiap orang merupakan tantangan, yaitu kamu harus satu kelompok atau komunitas. Pada saat kamu mengambil keputusan, kamu tidak perlu seorang diri mengambil keputusan, tetapi kamu punya sahabatmu, punya grup, satu kelompok. Di sini merupakan satu tim. Kalau kita setiap hari hidup sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan di situ jengkel sendiri karena mengambil keputusan yang salah. Dikatakan apa itu hikmat? Apa itu mempunyai pengertian? Kamu harus punya tim, harus mendirikan hubungan dengan sesama, dan pekerjaanmu apakah ladang atau itu medan perang. Itu melihat kamu adakah yang menemanimu atau orang-orang yang kamu percaya. Sesungguhnya Allah meletak di sisi kita banyak malaikatnya. Jangan mengandalkan diri sendiri. Carilah malaikatmu. Ayat ke-7 dikatakan hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Pintu gerbang adalah tempat mengambil keputusan, dan para penatua duduk bersama.
untuk kota atau permasalahan mengambil keputusan. Dan di perkara yang besar ini orang bodoh tidak berani buka mulut, sebab yang berhak ada pada, yang mengambil keputusan ada padamu. Kamu semakin berhikmat, semakin buka sebagai lebih lagi berbuka. Kalau kamu mendengar orang bodoh melihat orang lain, kamu tidak berani buka mulut. Ayat ke-8, siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Ada sebagian orang kerjaan seperti pabrik untuk melakukan kejahatan, seperti memprodukkan kejahatan, bagaimana untuk membalas dendam atau mencelakai orang. Ada kalanya kita berpikir, mengapa Allah membiarkan orang itu untuk tetap hidup? Kalau itu adalah bosmu, kamu akan lebih menderita. Tetapi Allah mengizinkan orang-orang ini untuk menguji hidup kita, apakah kita berhikmat. Bagaimana kita di medan perang menjadi ladang. Janganlah kita bodoh, seperti jadi masuk dalam sesuatu dalam pekerjaan, tetapi di dalam situasi kamu melihat pekerjaan orang-orang yang merancangkan kejahatan, kamu akan melihat orang-orang bodoh, orang-orang yang licik, penipu. Kita berharap kita jangan berjumpa dengan orang-orang ini, tetapi ada Allah yang di situ berkuasa. Kamu adalah orang yang diutus. Allah mengizinkanmu untuk ikut serta di tengahnya. Jadi dalam kesusahan, kalau memudar kamu menjadi ketakutan, jangan memudarkan kekuatanmu dalam kesulitan, tetapi kamu harus memiliki kekuatan. Semakin kamu berhikmat, semakin kamu kuat. Jadi bagaimana pendapatmu dengan hikmat? Yaitu hubunganmu dengan Allah yang sejati, bukan hanya kata-kata atau pendapatan, tapi sungguh-sungguh kamu ada hubungan interaksi dengan Dia. Kamu dalam situasi ini, kamu paham apa yang Allah pikirkan dan yang Allah ingin kita kerjakan. Tapi di dalam kita, apakah ada pelengkapan di dalam rumah? Apakah itu punya dekorasi, barang-barang untuk perabot dekorasi, atau cuma kosong? Dan ini mengingatkan kita dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika seorang hendak diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang itu. Jangan dengan menggunakan tujuan, terlebih lagi di tempat kerja. Kalau ada orang yang dicelakai atau disalahkan, kamu harus menyelamatkan mereka. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri seperti yang dikatakan di depan. Kalau kamu berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, dalam 3 perkara ini yang penting kamu berkata, kami tidak tahu hal itu. Apakah Dia yang menguji hati yang tidak tahu sebenarnya? Sesungguh ada Allah. Waktu kita berpikir Allah Tuhan tahu, kalau kita bisa berkata aku tidak tahu, tapi Tuhan berkata aku tahu, kamu tahu. Seperti kita berkata kita tidak tahu, sesungguh Allah tahu kita tidak tahu. Dia menguji hati kita. Apakah Dia menjaga jiwamu tidak mengetahui?
Jangan untuk hanya menjaga untuk demi sendiri. Di dalam situasi yang demikian, jiwaku harus diserahkan kepada siapa? Tahukah kamu siapa yang menjaga jiwamu atau membalas manusia menurut perbuatannya? Di sini dikatakan dalam 3 perkara. Menurut pemahaman saya merujuk 1 perkara dan 1 tokoh. Siapakah dia? Siapa? Dia menguji hati manusia. Dia bisa menjaga jiwamu. Menurut perbuatan kita membalas. Siapakah itu? Siapa? Itulah Allah kita. Di sini sepertinya tidak menulis nama Allah kita, tapi dialah hikmat. Di dirimu kosong, rumahmu kosong, atau ada Allah. Di situasi yang membahayakan, kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mempunyai 1 tim, atau mengandalkan Allah, atau melindungi diri kita sendiri. Ini rumah yang kamu dirikan. Poin yang pertama, dengan hikmat rumah didirikan. Rumah ini tidak mengatakan seberapa besar, berapa ruang tamu atau kamar, tapi di dalamkah adakah Tuhan di dalamnya? Di masa-masa sulit, siapa yang kamu andalkan? 13-22. Tema di sini mengubah dikatakan tentang makan madu. Tahukah kamu apa itu madu? Madu itu baik. Tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Demikian hikmat untuk jiwamu, engkau mendapatkannya. Ada masa depan, ada harapanmu tak akan hilang. Maniskah mulutmu? Adakah kamu merasakan hikmat dalam jiwamu? Kalau kamu mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Merasa harapan akan hilang itu merupakan tidak ada harapan lagi dalam situasi yang sangat membahayakan. Kamu kecewa, kamu merasa tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Tetapi kalau kamu mendapatkan hikmat, kamu dapat hidup. 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Yang membuat orang putus asa akan menjatuhkan orang lain. Tetapi orang benar, walaupun dia jatuh 7 kali, ia akan bangun kembali. Tetapi orang fasik, dia akan roboh. Perbedaannya ada di sini. Kita setiap orang pernah mengalami kegagalan, dan lutut kita juga pernah tergesek di lantai. Apakah kita marah pada lantai, atau kita menyalahkan langit, apa merasakan nasib kita kurang baik, atau kita hanya menepuk-nepuk lutut kita, kemudian kita bangun kembali? Ada orang menangis di lantai, kemudian tidak bisa bangkit kembali. Kita orang yang bagaimana? Orang benar, ia pasti akan bangkit kembali. Rumah yang di dalamnya harta benda, dia pasti akan bangun kembali. Musuhmu yang dimaksud di sini mungkin pergumulanmu,
Dikatakan jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Jangan bersukacita, jangan bersukaria. Kamu terjatuh, kamu bangun kembali. Lawanmu terjatuh, dia tidak dapat bangun kembali. Kamu jangan bersukacita, merasa dia mendapatkan karma, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Ini merupakan prinsip dalam medan perang. Kamu ingin mendorong dia terjatuh, ia dibangun, kemudian dia terperosok. Hatimu jangan, di dalam kamu tersenyum, sebab Tuhan tidak berkenan. Kemudian saya meloncat di ayat 15. Kamu tahu dikatakan anakku makan madu. Mendapatkan hikmat seperti merasakan makan madu. Orang yang benar jatuh, dia akan bangun kembali, sebab dia berhikmat. Tetapi orang fasik, dia roboh. Dan jangan oleh karena orang fasik atau musuhmu jatuh, kamu bersukaria. Dikatakan anakku makan madu. Jadi di sini dikatakan kamu di sini dengan anakku, ayat 15 katakan jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Kamu lihat ada perubahan dalam namanya. Anakku ini yang maksud tentu bukan orang jahat, tetapi ini seperti seorang ayah berbicara kepada anaknya. Seketika dikatakan jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Kita berpikir ini di siapa yang dimaksud di sini? Apakah di tengah kita ada orang fasik? Seketika mengatakan mengapa orang fasik dengan kata yang berat dan bersemangat. Menyuruh aku makan madu atau mengatakan aku orang jahat. Seketika identitasnya berubah. Saya merasa di poin ini satu hal yang sangat semarak. Sesungguhnya dia menggunakan cara pengungkapan yang lain, itu supaya orang fasik jangan merusak akar rumah orang benar, jangan mengintai kediamannya. Itu merasa, tapi dikatakan orang fasik. Saya merasa satu kitab seperti drama dan hidup. Siapa yang dilihat Allah itu, siapa orang fasik itu, dan memperingati orang fisik. Dan Allah juga menegur kita pada saat kita menghadapi bahwa kita jangan menghindar orang fasik, tetapi kita bisa untuk menghardik, hai orang fasik, jangan mengintai kediaman orang benar. Sebab di sini seperti seorang guru mengajar muridnya. Salah satu dalam bahaya, jangan kamu mundur, tetapi kamu harus bangkit untuk menghardik kelakuan orang fasik. Kemudian 16 dan 18. Jadi jangan bersukacita kalau musuhmu terjatuh, sebab kalau aku melakukan demikian, Tuhan tidak berkenan. Ayat 19 kembali dikatakan jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik, sebab ia
dia mendapatkan kesuksesan itu cuma sementara. Seperti rumput waktu hari fajar siang hari, maka dia akan layu. Seperti bunga yang mekar membuat orang iri hati. Tapi janganlah kamu marah, janganlah iri. Karena bagi orang fasik tidak ada masa depan, bagi penjahat pelita orang fasik akan padam. Tetapi yang harus kita pelajari adalah takutlah akan Tuhan dan Raja. Yaitu para otoritas kita di bumi, pemimpin kita di bumi. Kita katakan mungkin pemimpin kita merasa orang yang tidak baik, tetapi mereka belum tentu tidak baik, dan juga belum tentu dia orang baik. Tetapi kita harus takut akan pada pemimpin kita seperti kita takut akan Tuhan, sebab dia juga yang didirikan oleh Tuhan. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Dan bencana akan timbul tiba-tiba, kehancuran akan datang mereka, sebab ini Tuhan menggunakan raja untuk menghancurkan. Di sini dikatakan orang fasik akan mendapatkan pembalasan, tetapi janganlah dia menghadapi pembalasan kamu bersukaria. Jangan iri, mereka sukses. Di dunia ini ada Allah. Kamu merasakannya, bagaimana perasaannya? Seperti makan madu akan manis. Itulah hikmatmu. Dikatakan hikmat, dengan hikmat rumah didirikan. Di sini katakan hikmat seperti makan madu, sebab ada Allah. Dia akan turun tangan. Aku bukan yang mengambil keputusan, menjatuhkan keputusan itu, tapi keputusan itu atau penghakiman itu diserahkan kepada Allah. Di sini dikatakan, terus ayat 23, cara kerja firman. Dan guru ini melakukan perumpamaan. Dia telah melewati ladang orang malas. Ayat 30. Ia melalui ladang seorang pemalas yang tidak diurus. Rumput liar, duri-duri memenuhi ladang, sampai pagar-pagar pun ditumbuhi onak. Aku memandang dan aku memperhatikannya. Saya merasa ia ingin memberitahukan kita sesuatu, yaitu orang yang berhikmat dan orang yang tidak berhikmat, satu perbedaan yang besar. Orang yang tidak berhikmat, dia akan selalu mengundur waktu. Orang yang berhikmat, dia akan segera turun tangan dan tidak membiarkan ladang dipenuhi dengan rumput liar. Dan kita pun bertanya kepada diri kita sendiri, adakah aku selalu mengundurkan waktu? Seluruh suasana memberitahukan aku untuk bekerjalah, tetapi aku masih mengundur-undur. Bahkan pendamping hidupmu telah memberitahumu untuk mengerjakan. Roh Kudus di dalam hati kita telah memperingatkan kita, tetapi kita masih di situ menunda-nunda. Maka disitulah tumbuh onar, tumbuhlah rumput-rumput liar. Di sini disebut ladang seorang yang tidak berhikmat, kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Kemarin saya melihat di berita Lychee World, satu rumah yang telah roboh dan orang yang telah meninggalkan kampung halaman mereka kembali bangun kembali. Satu perkara dikatakan perkara yang tidak diselesaikan akan bertambah berat, seperti
di tengah ruang tamu mereka bertumbuh sebatang pohon. Dia tidak lagi menjadi rumah pohon, tetapi dia menjadi satu pohon. Allah mengingatkan kita untuk jangan menjadi pemalas, jangan menunda-nunda waktu, terlebih lagi dalam hubungan. Kamu akan membuat orang menderita, dan kalau kamu tidak selesaikan, perkara akan semakin memburuk dan akhirnya terpaksa kamu harus meninggalkan arena. Jangan mengira menunda perkara akan diselesaikan. Dan sini mengatakan ladang kebun anggur apa? Kita lihat di ayat 27:8. Ayat 27 dikatakan, selesaikan pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang baru, kemudian dirikanlah rumahmu. Tadi dari kita mulai dikatakan mendiri rumah dengan hikmat, mendiri hidup. Tetapi di sini dikata mendiri rumah hikmat haruslah terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan luar atau dasarnya terlebih dahulu. Dan ladang harus disiapkan terlebih dahulu. Sebelum mendirikan rumah haruslah mempersiapkan ladang. Baru kamu menyiapkan bahan-bahan, kemudian barulah rumah didirikan. Ini menerangkan apa? Ayat 28-29. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Dibilangkan jangan. Ayat 29. Jangan berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian aku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Ini mengatakan hubungan antar sesama di tempat ladang yang kosong. Kalau di sini katakan bagaimana ia perlakukan padaku, aku perlakukan demi dia juga. Di ayat 28-29 mengatakan janganlah kita berkata demikian, atau kata yang tidak kita ucapkan yang timbul dalam hatimu. Tahukah kamu Allah tahu, sesungguhnya Allah tahu. Sebab di depan dikatakan, apakah dia menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia menjaga jiwamu tidak mengetahuinya, dan malas manusia menurut perbuatnya? Ini menerangkan bahwa Allah mengatakan hikmat Allah ada pada seseorang. Kita sebagai orang Kristen, ada Allah atau tidak? Perkara ini banyak orang hanya seperti sebutan, seperti hanya asal apa yang aku katakan, apa yang aku pikirkan, mulut yang tidak aku ucapkan kata-kata. Sesungguhnya aku melakukan satu yang tidak mempunyai Allah. Apa yang dikerjakan aku kata sesungguhnya tidak menyatakan bahwa Allah itu ada. Seperti yang kata yang kamu keluarkan, hatimu selalu iri, ingin membalas dendam, ingin bersaksi dusta untuk mencelakai orang lain. Semua Allah berkata, semua ini aku tahu. Sebab aku Allah yang berkuasa atas segalanya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Guru ini untuk menegur, untuk menasehati anaknya, jangan malas, jangan tidur lagi. Kalau kamu demikian, maka seorang penyebu akan menyerbumu. Mereka akan merampasmu. Jangan mengira menunda-nunda waktu akan menyelesaikan perkara. Musuhmu
dengan senjatanya akan menyerbumu, maka kita tidak bisa lagi mendirikan rumah kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita, baik mendirikan rumah atau makan madu. Itu mengatakan adalah ada hikmat Tuhan di dalam hati kita, rencana kita. Allah tahu di masa-masa yang sulit, bahaya, kita berani atau mundur. Allah tahu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami, agar kami tertuju pada Engkau. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau membawa kami di Gereja 611 sehingga kami tidak sendirian, tetapi kami masuk dalam sel komsel dan membuat kami bersama untuk menjadi penasihat, bukan untuk kami sendiri berpikir untuk sendiri kita. Saudara semua, mari kita bersyukur memuji Tuhan bahwa kita di gereja ini kita dalam satu tim dan mengutamakan hubungan kita untuk sendiri, untuk mengejar hikmat dan pengetahuan. Ya, Tuhan, kami berterima kasih. Kami bukan sendiri jalan-jalan, kami ada satu tim. Bukan kami sendiri mengambil keputusan dan juga memberikan saran-saran, ada Tuhan yang menolong. Dan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih
Kemudian kami adalah gereja mempunyai ketua sel group. Baik kami di dalam pelindungan, kami tidak sendiri, bukan seorang diri menghadapi perkara, dan kami punya pemimpin kami untuk menolong kami dan juga pendamping kami yang bersama, dan juga satu timnya saling untuk menjadikan menara. Saudara semua, di dalam pasal kita mendirikan rumah hikmat, kita pun ada waktu untuk tentu bahan-bahan di rumah hidup kita menghadapi pekerjaan atau hubungan. Situasi ini, apakah ini adalah medan perang bagi kita atau ladang gandum kita? Kita menghadapi semua dalam ketegangan. Apakah ada Tuhan dalam hidup kita? Kiranya Roh Kudus menolong kita agar kita melihat barang-barang di dalam hidup kita, apakah kosong atau ada bom, alat peledak, atau ada alam. Kita mohon Tuhan menolong kita untuk menghadapi diri kita. Kita mendirikan rumah kehidupan kita. Apakah yang kita isi dengan perkakas-perkakasnya? Adakah hal kamu merasa tidak adil di dalam hidupmu? Roh Kudus, kami serahkan Engkau yang mengambil keputusan kepada Engkau. Pada saat kami melihat orang jahat, orang fasik melakukan segala yang dikerjakan berjalan dengan lancar dan sukses, ada di dalam hati kami merasa marah, ada yang tidak dapat terima, bahkan marah. Tuhan, lepaskan kami, selamatkan kami setiap orang, agar kami melihat akan situasi orang fasik, perbedaan jalan mereka. Tolong kami agar kami memilih ya hal-hal yang tidak adil dan tidak benar, agar kamu memilih agar tetap memastikan pada Engkau. Saudara semua, kalau Roh Kudus menerangi dalam hidupmu, melihat barang perkakas ini bukan milik Allah, berdoalah pada Tuhan, biar Tuhan menolongmu, sebab pada Tuhan ada di dalam hidup kita. Menjadi setiap perkara akan berubah dan setiap perkara akan menjadi, Allah akan turun tangan dan bekerja. Kita menjadi ladang Tuhan di dalam hidup kami. Semua yang ada perkakas atau barang-barang dalam rumah kami, semuanya harus diperbaharui, dan yang bukan milik Engkau kami serahkan kepada Engkau. Shut up,
Tuhan kami di dalam hati kami saling mengalami akan serangan dari yang jahat dan kesulitan. Kita sering ingin mengandalkan Tuhan, tetapi yang kita alami berbeda dengan apa yang dialami. Atau kamu menghadapi serangan terhadap orang yang fasik, atau disakiti orang-orang, baik itu orang rumahmu atau di dalam hidupmu. Kamu bukannya ingin tidak mau yang berpotensi, tetapi yang kamu alami dengan apa yang kamu percaya seperti tidak mendapatkan berkat, menghadapi kesulitan. Saya mengundang kalian yang untuk berdiri di arena dan yang di online, silakan letak tanganmu di atas hati. Tuhan ingin memberikan hikmat bagimu, dan jangan pandangan kita hanya berhenti kepada iri hati. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara, kiranya kesembuhan Tuhan ada pada saudara-saudara kita, terang Tuhan, kasih Tuhan, kesembuhan ada pada mereka setiap orang. Mereka ingin keluar dari kesulitan, tetapi mereka tidak bisa keluar. Jadi kamu di tengah katakan kamu curhat hati akan apa yang sedang kamu alami. Mereka tidak dia tidak seorang diri. Tidak ada orang yang untuk berdoa untuk mereka. Mereka juga ada yang mendukung mereka, beri kekuatan, bukan seorang sendiri menghadapi segala serang yang menyerang dia. Semuanya di dalam Allah, semuanya diubah. Tuhan yang mengubah pandangan hati pikiran kita. Tuhan, aku ingin berjalan dalam jalan yang benar dan penuh dengan, tapi Allah Bapa, Engkau melihat saudara-saudara kami, mohon kesembuhan-Mu ada pada mereka. Buanglah segala kepahitan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka yang tetap ada dalam rumah, tidak dipenuhi dengan kepahitan atau yang menyakiti mereka, tidak lagi dipenuhi oleh pandangan yang menghina mereka. Kasih-Mu Tuhan ada pada saudara-saudari kami, kesembuhan-Mu ada pada mereka, keluar dari yang menyakitkan mereka. Kasih Tuhan meringkupi mereka. Kami tahu Engkaulah Tuhan dalam hidup kami yang menyembuhkan kami, menolong saudara-saudari kami keluar dari yang menyakitkan. Kasih-Mu Tuhan ada pada rumah mereka, bahkan kisi-kisi dalam keluarga mereka. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini Pastor Hockett membagi kita hikmat adalah hubungan kita dengan Allah dan interaksi kita dengan Allah. Tahukah kamu hubungan interaksi kita dengan Allah? Ya, pertumbuhan hikmat, yaitu dengan membaca Alkitab dengan firman Allah untuk kita berdoa.
kita bersama berdoa 2-3 orang, yaitu hikmat dan satu lingkar. Waktu kita berdoa hikmat Allah pada kita, kita berdoa dalam 3 giliran. Pertama di dalam ayat Amsal 24. Kamu mengambil salah satu ayat yang kamu suka di dalam ayat ini, kita bersama berdoa. Kamu pilih salah satu ayat yang suka padamu, dan demikian juga ayat yang kedua dan yang ketiga. Kita bisa berdoa bersama. Tuhan, gerejamu mencintai firman. Kiranya dengan firman-Mu untuk mendirikan gerejamu, kiranya
Kiranya gereja dipenuhi dengan firman-Mu, penuhi dengan doa. Firman-Mu Tuhan ada di dalam jiwa kami, sehingga kami setiap saudara-saudara termasuk diriku sendiri menjadi orang yang berhikmat Tuhan, mendengar dan kami laku Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan, kami hanya mengutamakan Engkau dan takut akan hanya Engkau ya Allahku, yang Raja yang Engkau utus Tuhan. Engkau, di dalam Engkau ada kuasa. Kami hanya berpandang Engkau, hikmat datang pada kami. Roh Kudus Engkau yang menuntun kami agar lebih lagi mengenal firman Allah. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami 2-3 orang berdoa Tuhan agar firman-Mu ada di dalam jiwa kami. Tuhan, kami berkata kami perlu Engkau. Buanglah segala para kejahatan yang ada di dalam hidup kami, sepikiran duniawi Engkau usir, Engkau usir dari hidup kami. Segala memalas juga keluar dari kami. Tak penuhilah kami dengan Roh-Mu, hikmat dan pengetahuan-Mu memenuhi kami. Pada saat kami berdoa, penasehat-penasehat ada di sekitar kami. Tuhan, kami saling ada hubungan yang baik. Tuhan, kami memuji Engkau dan berharap kepada Engkau dalam Tuhan. Kita buka tangan kita terima Tuhan, Engkau lihat ini yang Kau berikan kepada kami, di dalam hidup kami perlindungan yang Engkaulah yang melindungi, Engkaulah dasar dalam hidup kami, Engkau fondasi dalam kehidupan kami, Engkaulah yang kami utamakan dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami karena fondasi ini dalam hidup kami, dalam kedudukan yang sangat penting. Tuhan, kami mengutamakan Engkau, peduli pada pandangan-Mu dan takut akan Engkau dan menghargai segala otoritas yang Kau berikan kepada kami. Kamu tidak sembarangan. Kami memanggil nama Tuhan. Kami tahu otoritas ada di dalam Engkau. Takut akan Engkau, hati yang takut akan Engkau ada pada kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua punya hati yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kesalehan. Tuhan berikan kesalehan dalam hatimu agar kamu punya dan untuk membangun hikmat yang dari Tuhan. Pandangan terhadap bumi dan segala makhluk hidup, segala yang ada di bumi ada dari-Mu. Berikan pengetahuan yang Kau ajarkan adalah, dan yang Kau berikan adalah teman rohani, penasehat Kau beri kepada kami untuk mendirikan rumah kami. Dan dalam nama Tuhan, segala berbagai macam hikmat diberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.